warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Anita Rahmi Sinta Sari, SPD, observer dari BPGTK, ya, untuk mengamati tindak lanjut dari RTL Bu Habibah SPD yang beberapa waktu yang lalu mengikuti kegiatan pelatihan. Bapak Ibu guru dan teknik serta adik-adik PPL Lantik 6 yang berbahagia. Alhamdulillah di suasana yang basah ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan rutin kita setiap hari Kamis jam terakhir. Kita berbagi bersama ya dalam kegiatan komunitas belajar skema berbagi, ya. Dan pada kesempatan kali ini kegiatan komunitas kita akan diisi oleh bulan juga dalam rangka diseminasi tentang Berbagi praktik baik, implementasi dua jurus BK Hebat, ya. Kita mohon teman-teman bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Habibah. Kalau nanti ada diskusi atau tanya Bu Habibah ya, untuk kita bisa menerima pemahaman lebih baik lagi. Dan pada Bu Habibah semuanya waktu dan tempat saya aturkan. Monggo Bu Habibah. Saya tak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nanang atas waktunya. Saya diizinkan untuk berbagi praktik baik dua jurus BK Hebat. Di sini juga kita semua dibersamai oleh Ibu Anita dari BPGTK. Hari ini saya akan berbagi praktik baik implementasi dua jurus BK Hebat. Jadi saya mendapatkan pelatihan selama 4 hari tentang sebenarnya ada 7 jurus BK Hebat. Nanti akan saya sampaikan 7 jurus BK Hebat itu apa saja dan dampaknya untuk siswa itu seperti apa nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini mengapa 7 jurus BK Hebat? Mungkin agak asing untuk Bapak Ibu semua, kok jurus ya? Gitu kan? Nah, 7 jurus bimbingan dan konseling hebat atau biasa disingkat 7 jurus BK Hebat itu merupakan bahan materi ajar pelatihan yang diberikan kepada saya, bisa juga nanti kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK sebagai peningkatan kompetensi guru agar dapat pembimbing kepribadian, akademik, dan karir murid untuk mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Jadi diharapkan Bapak Ibu itu bisa memaksimalkan kepribadian, akademik, dan karir dari murid kita. Nah, di sini kenapa kok disebut jurus? Nah, jadi filosofinya itu adalah jurus yang dimaksud itu adalah teknik, langkah, tips, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru. Jadi semua guru itu harus memiliki teknik dan langkah-langkah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru agar dapat menjadi pembimbing dan mampu mengarahkan murid-muridnya. Istilah jurus ini dikenal di seni bela diri khas Indonesia yaitu pencak silat. Nah, mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu guru PJOK atau Bapak Ibu guru PPL Lanti PJOK. Nah, filosofinya itu diambil dari bela diri pencak silat, di mana pencak silat itu merupakan rangkaian kegiatan solid yang mengandung nilai keindahan, estetika, nilai kebaikan, dan teknik. Selain itu, di pencak silat sendiri itu seni bela diri yang menekankan kepada kelembutan, kelenturan, persaudaraan, perdamaian, pengendalian, dan kasih sayang. Jadi hal-hal inilah yang
diambil dari jurus-jurus yang ada di pencaksilat, kemudian diimplementasikan ya, di 7 jurus BK Hebat. Jadi diambil dari filosofinya bela diri pencaksilat. Gitu nggih, mainstream nggih. Iya, mainstream kan pencaksilat. Betul ya, Mem ya. Nggih. Jadi diambil nah nggih. Jadi ada 7 jurus BK Hebat nggih, Bapak Ibu, dan gambar-gambarnya itu gambar-gambar yang ada di pencaksilat nggih. Yang jurus pertama itu adalah kenali potensi. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu guru itu mengenali potensi siswa kita. Sebenarnya nggak cuma guru BK saja yang harus mengenali potensi siswa, tetapi Bapak Ibu guru mapel pun wajib dan harus mengetahui potensi dari siswa. Kemudian yang kedua itu adalah kelola emosi. Bagaimana cara kita memberikan suasana kelas itu dengan suasana yang menyenangkan, dan siswanya itu mampu mengelola emosi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi itu adalah daya lenting ya Bapak Ibu, daya lenting agar siswa itu bangkit ketika siswa mengalami yang namanya kesulitan. Kemudian ada jaga konsistensi, menjaga konsistensi siswa dari hal-hal baik yang sudah dilakukan itu harus dijaga terus, dilakukan secara terus-menerus agar menjadi suatu kebiasaan baik. Kemudian menjalin koneksi, komunikasi empatik dengan teman, kemudian membangun kolaborasi dan menatasi situasi ini adalah untuk di lingkungan sekolah. Bagaimana membangun kolaborasi antara guru, orang tua, kemudian siswa, kepala sekolah, atau stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian mengatasi situasi ketika mungkin ada kasus, itu situasinya bagaimana, yang pihak-pihak yang harus dilibatkan siapa saja. Nah, itu di jurus ke-7 menata situasi. Jadi Bapak Ibu, dari tujuh jurus BK Hebat ini saya diminta untuk mengimplementasikan 2 jurus BK Hebat. Jadi saya mengimplementasikan 2, yaitu yang pertama adalah tumbuhkan resiliensi, dan yang kedua adalah kenali potensi. Nah, di dalam kegiatan saya mengimplementasikan 7 jurus BK Hebat itu, saya menggunakan experimental learning dengan ARKA. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu terapkan pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas masing-masing. Jadi kalau di experimental learning itu kan ada concrete experience, ada reflective observation, ada abstract conceptualism, ada active experimentation. Ini kan kata-kata yang agak sulit gitu Bapak Ibu. Nah, jadi di konsep ARKA ini dibuat lebih mudah dan lebih gampang untuk Bapak Ibu aplikasikan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas masing-masing. Jadi di ARKA itu yang pertama itu adalah aktivitas. Aktivitas di sini adalah pada bagian ini, kegiatan difokuskan agar peserta mendapatkan pengalaman langsung, aktivitas yang bisa dilakukan melalui permainan, bermain peran, menonton video, mendengarkan podcast, membaca komik, atau bercerita, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada kegiatan untuk mengawali. Itu. Kemudian yang kedua adalah refleksi. Nah, dari menonton video, dari permainan, dari aktivitas yang sebelumnya dilakukan itu kita refleksikan. Maknanya apa sih? Hal baik yang kita bisa ambil apa sih? Itu baru kita masuk ke konsep atau masuk ke materi di konseptualisasi atau di bagian K. Jadi di bagian konseptualisasi ini melakukan konsep, tips, dan deskripsi mengenai nilai pelajaran,
konsep dan materi ini tidak langsung merupakan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman di bagian aktivitas. Jadi ini konsep itu adalah materi, pembahasan materi. Boleh dilakukan secara berceramah, boleh dilakukan secara anak-anak berkelompok mencari informasi terlebih dahulu, gitu boleh. Baru yang terakhir itu adalah aplikasi. Konsep itu kemudian harus diterapkan secara nyata pada kehidupan atau aktivitas lain. Jadi ada kegiatan anak gitu yang diaplikasikan seperti itu. Nah, ini praktik baik yang saya lakukan. Saya melakukan jurus tumbuhkan resiliensi. Jadi di tumbuhkan resiliensi itu yang pertama, aktivitas yang pertama saya kali lakukan adalah berkelompok. Anak-anak saya minta berkelompok. Kemudian anak-anak melakukan permainan membangun menara menggunakan kartu Uno. Jadi anak memang saya minta untuk membawa kartu Uno, tetapi kartu Uno itu kita buat untuk berkelompok dan membangun menara. Jadi sepertinya yang dilihat Bapak Ibu, jadi ini di kelas ini menaranya yang paling tinggi. Jadi ada beberapa kelompok yang gagal membuat menara. Nah, dari kita membuat menara itu kita refleksikan, apa sih makna dari permainan membangun menara itu sebenarnya apa sih? Kemudian perasaan ketika membangun menara itu bagaimana? Ketika menaranya udah tinggi ternyata rubuh, itu perasaannya bagaimana? Dan kalau sudah rubuh itu harus bagaimana gitu ya, itu. Sebenarnya maknanya itu adalah ketika kita membangun menara kemudian rubuh, kita bangkit lagi, bangun lagi, rubuh lagi, itu adalah makna dari resiliensi. Di mana resiliensi itu adalah daya lenting. Daya lenting itu adalah bagaimana kita bangkit lagi ketika kita mengalami kegagalan, kesulitan, atau hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Nah, tumbuhkan resiliensi itu penting buat siswa. Kenapa? Karena dengan banyaknya permasalahan saat ini itu yang paling penting itu adalah resiliensi siswa, bagaimana cara dia untuk bangkit ketika dia menghadapi kegagalan atau kesulitan. Kemudian saya baru membahas tentang resiliensi itu apa kepada siswa. Kemudian materi yang utama yang saya bahas di konseptualisasi itu adalah bagaimana cara membangun growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ketika kita punya growth mindset atau pola pikir bertumbuh, itu kalau kita sedang di masa-masa sulit, itu pasti kita akan berpikiran positif. Kita akan bangkit bagaimana caranya, kita bisa menghargai diri kita, bagaimana kita bangkit, bagaimana cara kita meminta bantuan kepada orang lain. Nah, itu yang kita bahas di dalam konsep itu adalah growth mindset. Dan memang untuk menumbuhkan growth mindset siswa itu sulit, apalagi dengan siswa dengan konsep diri yang sudah negatif gitu ya, dia menilai dirinya itu negatif, itu untuk menumbuhkan growth mindset agak kesulitan. Kemudian yang terakhir baru aplikasi. Siswa saya berlatih membuat kalimat positif untuk teman yang mengalami kesulitan. Jadi paling enggak itu siswa bisa merangkai kalimat positif untuk membantu siswa yang sedang mengalami kesulitan atau sedang masa-masa kurang baik gitu, atau lagi mengalami kegagalan atau hal-hal yang kurang mengenakan lain. Jadi siswa berlatih untuk membuat kalimat positif seperti itu. Nah, baru setelah saya melakukan jurus yang tumbuhkan resiliensi itu secara klasikal ya Bapak Ibu, kemudian saya melakukan yang namanya konseling individu. Nah, praktik konseling individu ini saya menggunakan dengan model burger untuk menguatkan growth mindset siswa.
Jadi Bapak Ibu, di growth mindset ini bisa Bapak Ibu aplikasikan ketika mungkin ada ya siswa yang mau curhat dengan Bapak Ibu, kita dengan Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik dengan metode burger. Jadi misalnya kok ada siswa yang kalah lomba misalnya, kita berikan dulu lapisan roti yang pertama itu adalah diawali dengan apresiasi. Kita apresiasi dulu kerja keras yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Jadi kita awali dengan apresiasi dulu, kita apresiasi kerja kerasnya, dia sudah melakukan latihan yang cukup lama misalnya. Kemudian selanjutnya adalah di bawahnya, di tengahnya itu adalah dikoreksi. Dikoreksi kenapa sih? Atau hal-hal apa sih yang bisa membuat anak tersebut kalah? Nah, setelah dikoreksi, diakhiri lagi dengan apresiasi lagi. Nah, ini bisa Bapak Ibu guru lainnya untuk bisa dipraktekkan ketika mungkin siswa sedang curhat, sedang cerita-cerita dengan Bapak Ibu semua. Nah, ini bisa diaplikasikan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Resiliensi. Oke. Saya itu kok yang itu kok nggak ada tanda panahnya dulu. Itu kan bagian tengah Bapak. Kan kalau burger itu lapisan atasnya itu kan roti, tengahnya ada sayur, ada. Iya itu maksudnya ya tengah Pak. Ya, itu pokoknya ininya tengah. Nah, Guru Nurul, resiliensi itu adalah daya lenting siswa, daya ketangguhan siswa agar siswa itu mampu bangkit lagi ketika mengalami kesulitan atau mengalami kegagalan. Nah, yang praktik baik yang dilakukan yang kedua itu saya adalah kenali potensi. Aktivitas yang pertama adalah siswa saya ajak untuk mengerjakan tes RIASEC. Tes RIASEC itu adalah singkatan dari realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, dan konvensional. Di mana sebenarnya tes RIASEC itu untuk menentukan minat karir dari siswa. Jadi kan siswa kelas 9, jadi targetnya ini kemarin adalah siswa kelas 9. Jadi siswa kelas 9 itu kan besok akan ke SMA atau SMK. Jadi minat karir ini bertujuan untuk agar anak-anak itu bisa memilih dengan tepat SMA atau SMK yang sesuai dengan minat karir anak tersebut. Kemudian yang kedua itu kita refleksikan hasil tes RIASEC. Dan yang untuk konsepnya itu membahas materi minat karir sesuai dengan asesmen tes RIASEC. Jadi makna dari realistik itu apa, investigatif itu apa, artistik itu apa, atau karirnya itu nanti jadi apa, sosial, enterprising, konvensional itu ketika dia mau memilih karir itu harusnya memilih apa, itu kita bahas di konsep. Kemudian aplikasinya itu adalah anak-anak membuat rencana karir setelah lulus SMP. Jadi memilih SMA atau SMK, kalau SMK ya jurusan apa sesuai dengan hasil tes RIASEC tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh anak. Maaf kalau mungkin tidak terbaca sama Bapak Ibu. Jadi ini instrumennya. Ini adalah instrumennya. Kemudian ini adalah yang sebelah sana adalah LK. Kemudian anak melingkari hasilnya itu di apa? Ini contohnya itu adalah Leandra. Leandra itu kelas 9. Nah, Leandra itu ternyata paling banyak itu di realistik dan sosial. Tapi dia memilih yang realistik. Jadi di realistik itu bagaimana seseorang itu bekerja dengan mesin. Jadi contoh pekerjaannya itu adalah mungkin instalasi listrik, engineer ya gitulah, engineer. Nah,
Dia memilih SMK Negeri 7 Semarang atau STEMBA dengan jurusan teknik mesin atau teknik listrik. Jadi pilihan dari Leandra itu sudah sesuai dengan minat karir Leandra. Kemudian rencana karir masa depannya lagi, itu dia jadi pembuat mesin yang lebih canggih, modern, dan lebih bagus. Begitu. Jadi anak-anak saya minta untuk mengisi LK seperti itu untuk merancang karir dia di masa depan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Aturan berbeda untuk paparan yang kita harus ini juga bukan yang pertama Mbak, tentang 7 jurus tadi. Saya yakin Menteri tidak asing dari bergaul dengan pendekar. Yang nomor 1 Mbak, yang ada 7 tadi. Nah ini, saya ingin tahu apakah dari ke-7 jurus ini semuanya menjadi tugas seorang guru bimbingan konseling atau ada pembagian kewenangan, ya kan? Mana yang tanggung jawab sekolah, mana tanggung jawab guru BK, mana tanggung jawab kesiswaan, mana tanggung jawab rumah tangga. Apakah harus semua dilakoni atau ada pembagian? Saya ingin beberapa hal yang mungkin ada keterbatasan dari seorang guru BK, ya kan? Atau kolaborasi, ya kan? Menata situasi. Itu kalau bisa di level lebih tinggi bisa ditangani oleh pihak sekolah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akal batin. Nah, apakah harus arka? Boleh arak enggak? Boleh akar enggak? Gitu loh. Karena ini apakah harus urut dulu aktivitas, refleksi, konsep, kemudian aplikasi? Karena yang saya pahami, misalnya refleksi itu biasanya kan di akhir kegiatan ya. Nah, berarti kan A, K, R, amat dan dulu. Nah, itu kan pada Akar. Nah, apakah harus urut seperti ini, gitu ya? Karena yang saya pahami ini bisa apakah boleh loncat-loncat, mungkin konsep dulu, baru kemudian aplikasi dan sebagainya. Yang terakhir, tadi dengan ngendiko bahwa Broadman itu sulit ditangkap oleh anak-anak. Dari yang Broadman tadi, enggak sebenarnya. Nah ini ya. Tadi enggak ngendiko bahwa growth mindset itu sulit ditangkap pada anak-anak. Menurut saya tidak betul. Ya, justru PPB ini sulit ditangkap pada kita yang sudah tua-tua. Kita sudah punya konsep, punya pengalaman hidup, ya, terus punya supaya dari sangat supaya dilatih kayak apapun aku seperti yang dulu. Ya, nyatanya lakukan susah di tentara pun begitu doang, gitu kan. Nah, kalau anak mereka sedang bertumbuh, lebih mudah ditanamkan pada anak sedang kita bentuk, ya. Saya kira itu 3 yang saya sampaikan, maupun kita nanti semua. Terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Saya akan menjawab yang pertama. Apakah semua 7 jurus BK ini ada pemetaannya gitu? Ataukah ini emang guru BK aja? Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu guru itu sebenarnya 7 jurus ini harus menguasai Bapak. Karena apa? Bapak Ibu guru sekarang itu kan menjadi guru wali. Ya, betul kan? Nah, ini itu justru sebenarnya bagus untuk Bapak Ibu guru semua ketika memang Bapak Ibu guru semuanya itu mengaplikasikan. Tetapi memang untuk yang membangun kolaborasi dan menatasi situasi itu memang dikhususkan untuk lingkup sekolah, stakeholder yang ada di sekolah Bapak. Untuk yang kenali potensi, kelola emosi, pembukaan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, itu memang untuk siswa. Tapi memang ada di poin yang kalau tidak salah jaga di konsistensi itu memang ada konseling realita. Jadi kalau konseling realita itu memang ranahnya guru BK. Tapi di materi yang lain pun juga kemungkinan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Gitu. Jadi menurut saya Bapak Ibu guru yang lain bisa untuk
memahami 7 jurus BK Hebat ini. Gitu, Bapak. Ampun, Bapak. Nah, yang kedua, oke. Untuk RK itu apakah harus urut ARKA gitu? Kalau yang saya pahami, Bu Adita nyuwun sewu kalau mungkin saya salah nanti mohon koreksi. Sepahaman saya itu boleh Bapak. Karena kemarin saya lihat di modul 7 jurus BK Hebat itu juga ada yang K-nya duluan, R-nya terakhir juga ada gitu. Jadi menurut saya sepemahaman saya itu boleh. Iya, yang penting unsurnya ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep, ada aplikasi gitu. Namun Bapak, ini Pak, growth mindset. Kalau untuk growth mindset itu memang kembali ke pribadinya masing-masing Bapak. Tidak mengenal usia ya, kalau menurut saya tidak mengenal usia. Dari kemauan dan kemampuan individu tersebut, apakah memang mau untuk mengubah growth mindsetnya atau tidak mau. Jadi growth mindset itu lawannya adalah fixed mindset Bapak. Apakah mau tetap di fixed mindset tersebut atau dia mau jadi growth mindset itu tergantung individunya. Tetapi memang kalau orang sudah memiliki konsep diri yang negatif, itu memang untuk dirubah. Itu sebenarnya memang butuh proses gitu Bapak, bukan ya sulit tapi butuh proses gitu, butuh proses yang memang membutuhkan waktu. Begitu. Itu Bapak. Monggo Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Mbak-mbak PPL yang mau bertanya, Mas PPL, ada yang ingin bertanya? Oke, Umi. Hubungannya dengan informasi ini, saya itu kan diprogramkan jadi wali. Jadi panjenengan dari 7 itu sudah diterima jenengan semua. Ini hanya menyampaikan. Monggo silakan. Semua kan harus tahu itu. Okay. Bila di perjalanan ada kesulitan, mau bertanya, diskusi sama panjenengan, dan panjenengan sudah materinya ya. Oh, materinya. Karena itu guru wali di situ semua. Boleh Umi, nanti insya Allah saya share materi tentang ada modulnya juga, ada bahan tayangnya juga. Nanti insya Allah saya share 7 jurus BK Hebat. Itu. Jadi Umi, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah tidak ada Bapak. Bu Nurul mau bertanya? Mau bertanya? Terima kasih. Apakah ada waktu untuk para guru wali untuk Matur suwun. Mbak Abida, apakah ada waktu untuk guru wali ketika mengelola ketujuh jurus ini? Maksudnya menerapkan seperti tadi, aplikasi menerapkan akar tadi, begitu. Akar Bu. Akar menerapkan akar seperti mau di jurusan apa yang untuk kelas 9, mungkin kelas 7 mana yang harus kami kembangkan begitu. Ngapunten, karena saya belum menerapkan itu. Matur suwun Mbak Speaker. Kalau untuk ARKA ini bisa diaplikasikan di pembelajarannya Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalnya Bu Nurul di bahasa Inggris bisa diaplikasikan waktu Bu Nurul mengajar bahasa Inggris. Nah kalau untuk yang 7 jurus tadi itu misalnya ya Bu, misalnya ini yang burger ini Bu. Ini Ibu Nurul bisa ketika mungkin lagi ada anak walinya curhat dengan Bu Nurul, kemudian Bu Nurul bisa menerapkan ini.
apa namanya memberi umpan balik dengan metode burger kepada siswa tersebut gitu. Ada diawali dengan apresiasi, di tengahnya koreksi, kemudian diakhiri dengan apresiasi lagi seperti itu. Begitu. Sudah Bapak? Di itu apa gimana Bapak? Monggo yang lain apakah masih ada? Sudah. Ya, udah ujian. Kaitannya dengan apa tadi yang 7 jurus itu, kan problemnya Pak Menteri katanya seluruh guru wajib wajib memahami atau mengetahui tentang pengetahuan BK. Jadi termasuk dari yang itu juga kami semua tuh harus bisa tahu gitu. Mungkin Bung kemungkinan seperti itu karena setelah program ini itu akan insya Allah seperti yang sudah tadi seperti yang disampaikan wanita tadi ini akan menyasar guru SD. Ya, jadi 7 jurus BK ini nanti akan disampaikan kepada guru-guru SD. Jadi sepertinya semuanya harus memahami dulu gitu ya, memahami. Apa Bu Anita menambahkan? Bu Anita mau bentar aja nih. Nanti silahkan. Bapak Ibu gini, pertanyaan Bu Dia tuh menggelitik saya. Apakah semua guru mampu menguasai 7 jurus itu, gitu ya? Karena Pak Menteri menyampaikan ya semua guru mapel, guru kelas dan bisa jadi guru. Saya itu secara pragmatis itu nggak salah. Ya, kalau kita lihat perkembangan terkini bahwa yang namanya knowledge atau kognitif itu saat ini medianya sudah begitu luas, ya kan? Di dunia maya, di genggaman apa tangan anak-anak sudah ada sumber yang bisa dicari. Ya, kita butuh apa saja bisa, baik itu berupa narasi apa PDF atau video atau apa namanya grafik dan sebagainya. Jadi, berarti ke depan nanti ya mungkin kita lebih cenderung bagaimana menanamkan kebiasaan yang baik atau perilaku atau attitude, ya kan? Nah, kalau kita bisa sedikit-sedikit lah ya untuk menguasai berbagai macam jurus yang tadi kalau dilakukan, atau ini kita bisa membaca literasi tentang psikologi perkembangan anak-anak, saya kira lebih bagus lagi ya. Karena sekali lagi anak kita berikan tantangan, kita berikan apa tugas itu, saya yakin mereka akan bergeraknya sendiri, ya kan? Berkali-kali saya melakukan dengan mengajar jangan banyak menggunakan ceramah, ya kan? Ketika di kelas kita ngendiko cukup 10 menit pertama saja, berikan tujuannya, berikan link materinya, dan berikan tantangan, ya kan? Tantangannya apa? Mungkin ada sejumlah soal dikerjakan dan nanti presentasi secara kelompok. Sudah itu aja. Maka yang kita belajar tentang kita beres. Ya. Tujuannya ini link ya, yang kamu buka untuk mempelajari materi tersebut. Ini tantangannya. Apa itu kita beres, apa itu presentasinya, terus dari nanti presentasi kelompok. Nah, gitu kan bergerak sendiri, ya, cari informasi sendiri gitu. Dan saya ketika Bu Koyoto seperti di Pak Joto itu mendikon anak-anak buka buku paket tentang hukum kolom, nggak ada buka buku bukanya semua HP, ya kan? Langsung ketik hukum kolom, gitu, muncul rumusnya, contoh soalnya, pembahasannya, ada videonya, gitu kan? Nah, berarti secara knowledge atau kognitif kita bisa agak melepas anak biar dia mandiri dari ilmunya. Yang adalah attitude atau mungkin tidak ada anak yang terlambat ketika dia izin mau ke kamar mandi harus seperti apa, ya kan? Itu kita tegaskan lagi masuk harus bagaimana, itu kita tekankan lagi terkait dengan kebiasaan dari anak terkait dengan attitude atau saya kira itu nih untuk menanggapi tadi tantangan untuk dia tentang kalau kita menguasai materi BK ini, tapi tadi saya mengatakan ya regulasinya itu lebih
tidak lagi. Di saya itu selanjutnya mohon dengan sangat Ibu Anita memberikan masukan kepada kami agar bisa memahami apa yang dengan berlibat pada kesempatan hari ini. Bu Anita mohon berikan waktu dan tempat saya berikan. Enggak, Pak. Ini ngungker, Pak. Ini udah motok, Pak. Mentok, Pak. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nanang sudah diperkenankan jadi belajar di sini. Jadi sepanjang tahun 2024 kemarin kalau datang ke SMP 5 itu hanya lihat kelasnya saja Pak. Akhirnya bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini. Luar biasa, aplaus untuk panjenengan semua. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kita aplaus dulu buat Habibah. Ya, sudah menyelesaikan tugas akhir dari perjalanan Bimtek 7 jurus BK Hebat. Tadi pertanyaan dari Bu Dian ya, terkait apakah ini ada kaitannya dengan programnya Pak Menteri? Terus Ibu, jadi memang untuk melakukan percepatan supaya Bapak Ibu guru di lapangan tidak bingung bagaimana sih harus menguasai teori kebekaan yang maaf kalau waktu kuliah banyak banget ya Bu. Gitu. Nah, ini diberikan 7 jurus BK Hebat. Nah, memang 7 jurus BK Hebat ini yang 5 orientasi utamanya diberikan kepada siswa untuk penanganan siswa, kemudian juga peningkatan keterampilan kita dalam memahami dan kemudian memberikan bekal kepada anak-anak terkait dengan mengenal dirinya sendiri, kemudian bagaimana mereka mengelola emosi supaya bisa menjalin interaksi sosial yang sehat seperti itu, kemudian bagaimana mereka menjaga kebiasaan-kebiasaan positif melalui jurus keempat menjaga konsistensi. Jadi itu gambaran besarnya seperti itu. Kemudian 2 jurus yang terakhir 6 dan 7 ini penguatan untuk kita Bapak dan Ibu. Jadi di sekolah itu kan ada warna-warni ya, ada guru BK, guru mata pelajaran, guru wali, guru kelas, kemudian masih ada para pembantu pimpinan. Nah, ini bagaimana bisa bersinergi bersama sehingga ketika kita memberikan penanganan kepada anak itu nanti kita satu suara dan bisa saling memberikan penguatan yang berdampak kepada siswa. Dan jadi memang 7 jurus BK Hebat ini dititipkan lewat guru BK supaya bisa dikeluarkan kepada teman-temannya guru-guru non BK. Jadi kalau tagihannya di LMS-nya Bu Habibah itu pesertanya 15 orang guru non BK ya Bu, diupayakan seperti itu. Karena memang harapannya bisa menularkan ilmu kebekaan untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sudah lupa ketika dulu kuliah pasti sudah dapat ya ilmu pedagogik bagaimana memahami siswa dan sebagainya. Tapi karena sudah dipakai sepanjang berpuluh-puluh tahun, nah perlu di-recharge. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mendampingi anak-anak sesuai dengan zamannya. Karena seperti yang tadi dimiliki Pak Nanang, anak-anak lebih nyaman belajar menggunakan sistem digital seperti itu. Nah ini kita harus tetap bisa menjaga marwah supaya anak-anak ini tidak kehilangan karakternya yang baik, karakternya yang positif. Bagaimana kita bisa mengelola potensi diri mereka yang baik itu menjadi anak-anak yang diharapkan tumbuh di 2045 Indonesia dengan generasi emas. Dan itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih untuk siang yang menyenangkan. Ya, jadi apapun yang sudah dilalui hari ini, selamat Bu Habibah sudah menyelesaikan tugas akhirnya, sukses untuk ke depannya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup aja. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beredar. Sudah.